Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Farela dari Prodi Pendidikan Tari dengan NIM 1207625030. Sini saya akan mempresentasikan dengan topik pembahasan mengevaluasi potensi sifat dinamika dan hak asasi manusia. Subtopik pembahasannya ada potensi dengan studi kasus, dari hobi menjadi profesi, proses pengembangan potensi diri dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Pina Serafina MM dengan NIDN 0002106553. Yang pertama ada ringkasan materi. Pengembangan potensi diri adalah proses mengenali, mengasah, dan memaksimalkan kemampuan, bakat, dan kekuatan yang dimiliki seseorang agar dapat berkembang secara optimal. Proses ini membantu individu mencapai prestasi, meningkatkan kualitas hidup, serta berkontribusi secara positif dalam lingkungan sosial maupun profesional. Hakikat potensi diri. Potensi diri mencangkup potensi kognitif, kemampuan berpikir, memecahkan masalah, kreativitas. Potensi emosional, ada pengelolaan emosi dan ketangguhan. Potensi sosial, itu ada kemampuan dalam berkomunikasi, kerjasama, kepemimpinan. Yang terakhir ada potensi fisik, keterampilan motorik, dan kesehatan. Potensi ini dapat berkembang melalui pengalaman, latihan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung. Faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi. Faktor internal, yaitu ada minat dan bakat, kepercayaan diri, karakter dan nilai hidup, dan motivasi belajar. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan keluarga, pendidikan dan fasilitas, dukungan sosial, dan akses informasi dan teknologi. Selanjutnya, pengembangan potensi diri untuk meningkatkan kualitas hidup, mencapai prestasi akademik dan non-akademik, menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, serta menjadi individu yang produktif dan berkarakter. Selanjutnya, ada learning outcome. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar pengembangan potensi diri, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi diri, membantu siswa untuk mengetahui tujuan pengembangan potensi diri, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri melalui refleksi pribadi, selanjutnya menunjukkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan komitmen dalam proses pengembangan diri. Lalu ada studi kasus yang berjudul Dari Hobi Menjadi Profesi, Proses Pengembangan Potensi Diri. Seorang pria muda lulusan S2 bernama Mupren, 30 tahun, merupakan warga kampung Citundun Masjid, Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Ia sukses mengembangkan usaha peternakan domba dan juga kambing. Sejak awal merintis hingga kini ia memiliki berbagai jenis domba dan kambing yang dapat ditawarkan kepada pembeli. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, ia juga berhasil mengembangkan jenis hewan ternaknya seperti sapi dan juga kerbau. Mupren menceritakan kisah sukses bisnis peternakan domba dan kambing itu berawal dari hobinya terhadap kambing sejak duduk di bangku SMP, saat dirinya sering diajak mengembala kambing oleh sang kakek. Mupren mengatakan setelah dirinya lulus perguruan tinggi, dirinya melihat peluang yang menjanjikan pada bisnis ternak domba dan juga kambing. Tak tanggung-tanggung, penghasilannya kini mencapai ratusan juta rupiah dalam setahun. Latar belakangnya adalah Mupren merupakan warga desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Lebak, Banten, yang sukses mengembangkan usaha peternakan domba dan kambing. Ia merupakan lulusan S2 dan ia memilih menjadi peternak karena terinspirasi dari hobinya saat masih kecil, yaitu mengembala. Kemudian ia mengembangkan hobinya tersebut untuk menjadi proses pengembangan diri dan menjadi profesinya sebagai peternak yang menghasilkan omset ratusan juta setiap tahunnya.
Teori pendukung pertama, menurut Supriyarti dan Ratna, orang tua yang menerapkan demokratis akan menjadikan anak-anak menjadi orang yang mau menerima kritik dan menghargai orang lain, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bertanggung jawab atas kehidupan sosial yang mereka jalani, dan sangat berpengaruh untuk pengembangan potensi diri karena setiap manusia memiliki potensinya masing-masing dan berbeda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Menurut Ibu Vina Serevina, landasan pendidikan mencakup dimensi filosofis, sosiologis, dan kultural yang berfungsi sebagai komponen fundamental dalam merumuskan arah, orientasi, serta tujuan penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, landasan ilmiah dan teknologi memberi dorongan strategis bagi pendidikan untuk mampu beradaptasi dan merespon dinamika perkembangan potensi peserta didik di masa depan. Selanjutnya, Ibu Vina Serevina menegaskan bahwa belajar adalah proses di mana pengetahuan dihasilkan melalui transformasi pengalaman. Dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran berbasis pengalaman memungkinkan individu untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam konteks nyata yang dapat meningkatkan potensi, pemahaman, dan keterampilan mereka. Selanjutnya, landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak atau pijakan untuk pengembangan dan memajukan pendidikan di suatu negara. Mempelajari dan memahami landasan pendidikan sangat penting agar tercipta wawasan yang tepat tentang pendidikan dan dapat menentukan arah yang jelas bagi kemajuan pendidikan. Tanpa landasan yang kuat, pendidikan tidak akan mudah goyah dan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Teori pendukung kelima, potensi merupakan daya yang dimiliki oleh setiap manusia, hanya saja daya itu belum terwujud dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam penjelasan ini telah disinggung bahwa manusia dianugerahi cipta rasa dan karsa untuk mengembangkan potensi pada dalam diri memerlukan pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik formal maupun non-formal dan menjadikan tanggung jawab semua orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teori pendukung keenam, menurut Mardika, pengembangan potensi peserta didik merupakan proses yang disengaja dan sistematis dalam membiasakan atau mengkondisikan peserta didik agar memiliki kecakapan dan keterampilan hidup. Teori pendukung ketujuh, menurut Nur Hasanah, Endang, dan Lestari, pengembangan potensi peserta didik merupakan upaya yang sangat penting dalam pendidikan, bahkan menjadi esensi dari usaha pendidikan. Untuk mengembangkan potensi, peserta didik perlu mengetahui dan memahami terlebih dahulu potensi apa saja yang melekat pada dirinya. Peserta didik belum sepenuhnya mengembangkan dan menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini terjadi dikarenakan karena mereka belum atau bahkan tidak mengenal potensi dirinya dan terdapat hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi diri tersebut. Teori pendukung ke-8, menurut Takwil, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan di luar pelajaran untuk menumbuhkan perkembangan potensi sumber daya manusia yang dimiliki peserta didik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan wajib maupun yang dipilih. Teori pendukung ke-9 menurut Syarifuddin, untuk mengetahui potensi pada anak dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi bakat dan minat yang ada pada anak, memberikan stimulus yang tepat, memberikan dukungan, memberikan pujian pengarahan pada anak, dan mengajarkan anak untuk bereaksi sesuai potensinya. Potensi anak dapat dikembangkan melalui potensi moral, potensi emosional, potensi sosial, dan potensi intelektual.
Teori pendukung ke-10 yaitu potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi atas kemampuan yang terdapat pada diri seseorang. Teori pendukung ke-11, pelatihan, pengembangan potensi diri, dan peningkatan potensi kewirausahaan dilakukan agar dapat menumbuhkan intensi siswa untuk berwirausaha sehingga ketika lulus dari SMK, siswa mau dan mampu untuk berwirausaha. Berdasarkan hasil analisa deskriptif, maka diketahui bahwa orientasi wirausaha yang dimiliki oleh siswa berada dalam golongan tinggi 4,61 dengan jumlah siswa yang memiliki orientasi wirausaha tinggi adalah sebesar 72%. Artinya siswa memiliki sikap yang positif terhadap wirausaha baik dari segi kemungkinan pengembangan karir ke depan, kesempatan memperoleh pengetahuan baru maupun kesempatan memperoleh pengalaman baru. Teori pendukung ke-12, Siti Yuna mengartikan bahwa potensi diri merupakan keahlian per individu yang memiliki peluang untuk dikembangkan pada kinerja. Dalam Yuna Mampumi, potensi memiliki arti yang sama dengan bakat, kemampuan dasar yang dimiliki, dan mempunyai keinginan untuk dapat berkembang. Menurut Dian Nurul Fitri, potensi diri diartikan sebagai kemampuan dasar yang dimiliki oleh individu yang masih terpendam maupun mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan fasilitas yang memadai. Teori pendukung ke-13, menurut Wahyudi, potensi diri adalah kemampuan fisik dan mental yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan melalui latihan dan dukungan yang memadai. Ciri khas dari potensi ini berperan penting dalam membentuk pemahaman diri dan konsep diri seseorang yang pada gilirannya berdampak pada pencapaian potensi hidup. Selanjutnya ada input masalah. Bagaimana cara Murpen mengatasi tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan yang menganggap lulusan S2 tidak pantas menjadi peternak yang membuat ia kehilangan rasa percaya diri. Yang kedua, bagaimana jika hobinya beternak ternyata tidak cukup menjanjikan dan justru membuatnya terlihat tidak serius dalam berkarir. Yang ketiga, apa strategi yang dapat dilakukan Murpen untuk membangun kepercayaan diri dalam mengambil keputusan karir yang berbeda dari ekspektasi umum? Selanjutnya ada proses penyelesaian masalah. Yang pertama, cara Murpen untuk mengatasi tekanan sosial dengan memperkuat rasa percaya diri melalui perencanaan usaha yang jelas, meningkatkan keterampilan lewat pelatihan, dan menjelaskan prospek usahanya kepada keluarga dan orang lain. Yang kedua, dengan cara Murpen menyusun rencana usaha dan mempelajari peluang pasar dan menerapkan manajemen yang baik untuk membuktikan bahwa peternakan adalah pilihan yang menjanjikan baginya. Yang ketiga, Murpen mengikuti pelatihan, menyusun rencana usaha yang jelas, dan memulai peternakan secara bertahap untuk membangun kepercayaan diri. Setiap hasil kecil yang berhasil ia capai semakin memperkuat kepercayaan diri dalam menjalankan pilihan karirnya. Selanjutnya ada output masalah. Yang pertama, Murpen berhasil meredakan tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan setelah menunjukkan bukti nyata perkembangan usaha ternaknya sehingga mereka mulai menghargai pilihannya. Yang kedua, Murpen membuktikan bahwa hobi beternaknya memiliki prospek yang menjanjikan melalui peningkatan jumlah ternak, pemasukan yang stabil, dan pengelolaan usaha yang profesional. Ketiga, berkat hasil positif yang ia capai, Murpen berhasil membangun kembali kepercayaan diri dalam mengambil keputusan karir yang berbeda dari ekspektasi umum.
feedback atau saran, Murpen disarankan untuk terus berkomunikasi secara terbuka dengan keluarga dan lingkungan agar pemahaman mereka semakin kuat. Ia juga perlu menunjukkan perkembangan usahanya secara berkala untuk menjaga dukungan dan meredam kembali munculnya rasa tekanan sosial. Yang kedua, untuk memperkuat prospek yang menjanjikan, Murpen perlu memperluas jaringan pasar, meningkatkan branding usahanya, dan mempertimbangkan penggunaan produk seperti pupuk organik atau olahan daging agar nilai usahanya semakin meningkat. Yang ketiga, Murpen perlu terus mengevaluasi hasil kerjanya, mengikuti pelatihan baru, dan menetapkan target jangka pendek agar kepercayaan diri tetap terjaga. Pencapaian kecil yang konsisten akan membantu menjaga motivasi dan keyakinan dalam menjalankan usahanya. Lalu, ada kesimpulan. Studi kasus Murpen menunjukkan bahwa keputusan karir yang berbeda dari ekspektasi umum dapat berhasil ketika dijalankan dengan perencanaan yang matang, konsisten, dan keyakinan diri. Murpen mampu mengatasi tekanan sosial, membuktikan bahwa hobinya memiliki prospek yang menjanjikan, dan membangun kembali kepercayaan diri. Melalui usaha yang dikelola secara profesional, pengalaman ini menegaskan bahwa passion yang diarahkan dengan strategi tepat dapat menghasilkan hasil yang positif dan menjadi jalan karir yang bermakna. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut daftar pustakanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan melalui presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.